Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Ghafur. Sesungguhnya Allah adalah Rabb, zat yang maha mengampuni. Dan Allah akan mengampuni siapa saja hambanya. Bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya, mengakui kesalahannya dan berjanji takkan mau mengulanginya lagi. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Rabbul Musta'an. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabb, zat tempat meminta segala bentuk pertolongan. Dan Allah akan menolong siapa saja hambanya, bagi siapa saja yang meminta tolong kepadanya dan hanya kepadanya. Fasta'inuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin Allah juga kita termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki mimbarnya pada sebuah kesempatan, ketika Rasul menginjakkan langkah kakinya di tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Kemudian ketika kaki Rasul menginjak ke tangga yang kedua, kembali Rasulullah mengucapkan kata amin. Kemudian sampai ketiga, tangga Rasul dulu tuh ada tiga. Ketika kaki Rasul menginjakkan kakinya di tangga yang ketiga, kembali Rasulullah mengucapkan kata amin. Kemudian ketika Rasul turun dari mimbarnya, sahabat ada yang bertanya mengenai hal yang ia lihat, tentang mengapa Rasul mengucapkan amin sebanyak 3 kali di setiap langkah sambil menaiki tangga. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, berdoa kepada Allah, dan yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini sangat berbahaya. Apa doa Jibril yang pertama? Jibril mengatakan, celakalah umatmu Muhammad, mereka yang ketika disebutkan namamu enggak mau bersolawat kepadamu. Maka Rasul mengatakan amin. Kenapa hadirin? Karena orang-orang yang enggak bersolawat itu mereka orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang enggak mau patuh terhadap perintah Allah. Sudah jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas hadirin, ketika kita bersolawat, apa manfaat dari solawat itu? Ternyata dengan bersolawat mempermudah kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi syafaat? Yang pertama, jika atas izin Allah kita masuk ke dalam surga, maka syafaat adalah sarana kita untuk mempercepat proses kita untuk masuk ke dalam surga. Ini fungsi syafaat yang pertama. Kemudian apa fungsi syafaat yang kedua? Dengan syafaat, jika qadarullah kita harus mampir dulu ke neraka, maka dengan syafaat ini kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Kalau kita masuk ke dalam neraka, apa? Bentuk siksaannya Allah peringan, dan waktu lamanya kita di neraka Allah kurangi. Ini fungsi syafaat. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua apa? Malaikat Jibril mengatakan, jika
celakalah umatmu Muhammad, mereka yang masih memiliki kedua orang tuanya tapi nggak mampu masuk surga dengan wasilah kedua orang tuanya. Banyak hadirin, kita saksikan sahabat-sahabat terdahulu yang sangat-sangat memuliakan kedua orang tuanya, karena mereka tahu betul hadirin seberapa besar persen mereka masuk ke dalam surga dengan sarana kedua orang tua. Begitu juga kita melihat kisah mungkin Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah untuk berhaji. Tetapi apa kata Khalifah Umar? Bahkan itu belum bisa membayar satu tetes darah yang keluar dari rahim ibumu ketika melahirkan kamu. Sebegitu mulianya orang tua, maka wajar jika Jibril mengatakan, celakalah umatmu Muhammad, mereka yang memiliki orang tua tapi nggak mampu menjadikan orang tuanya wasilah mereka untuk masuk ke dalam surga. Kemudian apa doa Jibril yang ketiga? Jibril berdoa, celakalah umatmu Muhammad, mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dengan bulan suci Ramadan itu dosa-dosa mereka tidak diampuni. Kenapa? Karena jelas sekali hadisnya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Soma dan koma, barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang mendirikan, dalam sebagian besar ulama menafsirkan bahwa koma yang dimaksud adalah qiyamul lail atau taraweh. Barang siapa yang mendirikan puasa dan salat taraweh, maka pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Soma dikerjakan di siang hari dan koma dikerjakan pada malam hari. Maka sejatinya Allah sediakan ampunan pada bulan suci Ramadan sepanjang siang dan malam. Lagi-lagi wajar jika Jibril mengatakan, celaka umatmu Muhammad, mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirud da'wati tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.